Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Sadaqallahul azim. Al-Quran surat As-Syams ayat yang pertama dan sampai yang ke-6. Pagi ini kita akan membahas ayat yang ke-6-nya setelah Allah bersumpah demi matahari, demi bulan, demi siang, demi malam, demi langit. Nah, sekarang Allah bersumpah wal ardi wa ma tahaha, demi bumi dan penghamparannya. Wal ardi, kalau wawnya di sini waw ataf, dia bergabung di atas sebenarnya. Wasamsi nanti itu adalah wawnya waw khasam, sumpah. Nah, jadi sumpah dari atas. Nah, sekarang Allah menggunakan bumi untuk bersumpah. Ya. Demi bumi serta penghamparannya. Jadi bumi ini terhampar lah, ya. Cuman penghamparan bumi tidak seperti menghamparkan tikar, ya. Karena bumi tidak datar, Pak. Ya. Kembali kita ingatkan bahwa kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, salah satu adalah bumi, berarti bumi ini adalah makhluk yang luar biasa. Ya, tempat tinggal kita ini tempat yang luar biasa yang sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alam naj'al arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Jadi memang hamparan bumi tidak terbentang datar seperti tikar, tapi bumi itu memang ada dataran, ada yang rendah. Terbayanglah Bapak Ibu kalau bumi kodata gitu. Sulit apa mudah kehidupan kita? Kalau seandainya Allah ciptakan bumi kok datar sadanya, tidak adonan tinggi, tidak adonan rendah, kira-kira sulit apa mudah kita membangun, Pak? Hah? Sulit. Kalau data, Pak, berangkat kecian perumahan data, ya. Sampai pembuang drainasenya kama kira-kira, Pak. Kalau bumi kok data sesadanya sampai buang air ke drainasenya, ya kan, kama dibuang, ya kan. Itu satu saja dulu, Pak, sederhana saja kita berpikir. Jadi karena ada yang tinggi, ada yang separuh tinggi, ada yang gunung, ada yang bukit, ada yang lurah, sehingga manfaatnya satu saja adalah bisa mengalirkan airnya. Ya kan. Kalau enggak, kama tentu membaik septic tank sadonya, Pak, ya kan. Nah, ketika tibanya hujan banjir lah, karena dia cuman dataran semuanya. Maka itu Allah katakan, Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara. Allah lah yang menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap.
Makanya tidak ada tempat menetap selain daripada bumi. Jadi kalau dicoba orang juga ke planet Mars, ya kan? Tidak, karena Allah hanya menjadikan bumi tempat menetap bagi manusia. Kan banyak orang cibo-cibo Pak ke planet lain pindah. Ya, mana udah mulai dibuat brosurnya nanti yang mau pindah ke planet Mars. Ya kan, ternyata tidak ada kehidupan di situ. Jadi bumi ini sudah dijadikan oleh Allah untuk menetap tempat tinggal. Ya kan? Ada goncangan di bumi Pak, ada. Cuman hanya untuk mengingatkan manusia. Ya, terasonya nikmat tanang di bumi itu kan kalau ada goncangan. Ya kan? Tapi kalau tidak ada goncangan, manusia tidak merasa nikmat tinggal ketika tenang. Rasa lamanya sehat tu kan ketika sakit Pak. Ya, itu terasa. Ya kan? Mana penting Bapak Ibu, sehat atau harato? Sehat, sepakat. Tapi orang mengorbankan kesehatannya untuk mendapatkan harta. Kadang tidak peduli waktu istirahat, tidak peduli waktu untuk mendapatkan harta, karena mereka merasa harta itu adalah yang penting. Yang lucunya kehidupan kita ini Pak, habiskan tidak peduli kesehatan untuk mendapatkan harta. Beko lah dapet harato tibolo sakit, tidak peduli lo harato ko habis untuk baru be itu. Dia mencari harato ndak peduli sakit. Dia gara-gara sakit ndak peduli lo jo harto ndak itu. Ya kan, kalau tajua ko di lapen lo balik batu untuk baru be. Jadi kita diputar di situ setelah kehidupan dunia. Gunakan waktu, ya kan? Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan bahwa bumi ini adalah tempat yang paling aman untuk tempat tinggal, ya. Ketika ada goncangan, ada yang mati, ya. Tapi kalau bergoncang setaruh susah lo ibadah, ya kan? Malah sedang sholat berjamaah, ya kan? Tiba goncangan, ya kan? Ada yang bertahan, ada yang lari juga Pak, memutuskan sholatnya gitu. Semakin hebat tempat tinggalnya, semakin kencang larinya Pak, ya kan? Dibangun rumah tingke, ya kan? Tiba goncangan gempa, dibandingkan dengan rumah kayu saja, mana lebih kencang lari keluar, ya. Nah, kadang-kadang begitu Pak, ya kan? Kehidupan kita ini masanya nanti, ya kan? Nah, tapi ada Allah ciptakan kadang-kadang bergoncang, kadang lebih banyak tenangnya daripada bergoncang. Bergoncangnya itu hanya sekian detik saja. Kau sempatlah setengah jam saja lah Pak, rontok sadanya nak. Itu tandanya Allah memang sudah menciptakan bumi ini untuk tempat tinggal buat manusia, sehingga kita aman tinggal di bumi ini. Bapak Ibu yang dimuliakan, kita lihat Pak, bumi tidak rata betul. Ada dataran tinggi, ada dataran rendah. Jika bumi ini datar saja, itu sulit kita untuk airnya mengalir kemana, ya kan? Sebuah atap rumah Pak, datar saja atap rumah, di samping airnya sulit, capek lo rusaknya, ya kan? Maka itu perlu agak curam sedikit supaya capek airnya mengalir gitu. Tapi ada yang datar, ada yang tinggi, ya kan? Sehingga nanti air yang tempat yang datar itu diturunkan, atau yang tempat tinggi itu turun kepada yang datar, ya kan? Bapak Ibu, yang menarik sebenarnya dalam kajian ya wal ardi wa ma tuhaha ini adalah bagaimana bumi dihamparkan oleh Allah, dan itu materialnya berbeda Pak. Ada di suatu tempat
dominannya tanah liat. Ada di suatu tempat dominannya batu-batuan. Ada di suatu tempat lebih banyak pasirnya saja. Ada juga yang dominan rumputnya saja. Itu tandanya Bapak Ibu, Allah sudah mempersiapkan kebutuhan manusia. Ada yang butuh batu, ya kan? Terbayang lo, ada batu Pak, sulit. Di Mentawai itu hampir tidak ada batu. Ya, jadi kalau membangun di Mentawai itu diandalkan alam di situ, maka batunya itu adalah karang. Batu karang itu yang dipecah, nah itulah batunya. Kalau untuk kerikilnya itu karang-karang yang ada di patahan-patahan karang yang ada di tepi pantai Pak. Kan ada itu yang panjang-panjang ini kayak, ya kan? Itulah Pak kerikilnya, ya kan? Kalau pasirnya pasir yang di pantai itu diambil dulu agak sekian lama, kemudian ditaruh di halaman. Nanti hari hujan mengurangi zat garamnya sampai dia berlumut. Itu kalau tidak datangi dari tepi, dari sini Pak. Semen begitu juga, ya kan? Begitu caranya, ya kan? Tapi ada yang kebutuhan kita, ya butuh lumpur juga, tapi bukan lumpur lapindo Pak. Ya. Ada ya tanah liat yang dibutuhkan, ada yang butuh marmer, ya kan? Jadi sebenarnya Bapak Ibu yang dimuliakan, ini dicocokkan oleh Allah, ya sesuai dengan kebutuhan. Itu buktinya bahwa bumi ini memang diciptakan untuk tempat tinggal, untuk sementara bagi kita di dunia ini. Kemudian tanahnya ada yang keras, ada yang lunak berlumpur, ada yang lembek, ya kan? Yang keras bisa digunakan tempat membuat fondasi rumah di situ. Yang lembek juga bisa digunakan tanahnya untuk sawah umpamanya. Pokoknya diaturlah semuanya Pak, ya kan, oleh Allah. Kalau kare bedantang sesadonyo, ya kan. Kalau Saudi, Makkah, Madinah lebih banyak batu-batu, terutama di kota Makkah. Ya, itu banyak batu. Apa pula rahasianya Pak? Karena di batunya ada di bawah batu itu ada minyak, ya kan, ketemu gitu. Akhirnya sekarang udah ada pula alatnya Pak untuk melubangi batu itu sehingga jadi terowongan. Jadi Makkah itu sekarang ada julukan barunya itu 1000 terowongan, di kota 1000 terowongan. Banyak sekarang batu-batu itu ya kan? Maka kita disuruh sebenarnya Bapak Ibu untuk memikirkan bagaimana kehidupan. Ada tanahnya yang cocok untuk tanaman ini, ada yang tidak cocok. Di Saudi walaupun seperti itu alamnya, ada tanaman yang cocok di situ Pak, tapi tidak cocok di tempat yang lain. Indonesia subur, tapi tidak cocok untuk kurma, ya kan? Di Cibo-Cibonya nanam kurma Pak, ada buah ya. Jadi buah tapi tidak kualitasnya tidak bagus. Padahal kita subur, ya kan? Memang tidak cocok. Bagus alamnya, tapi tidak cocok dengan untahnya Pak. Di Cibojo dibawa untuk kemari, tidak cocok alamnya. Di sini alamnya cocoknya sapi, kerbau, kambing, ya kan, domba. Tapi dibawa lo ke Saudi, kabau, ya kan, nah, sulit dia. Jadi Allah sudah cocokkan sebenarnya Pak. Alamnya di sini, ini yang cocok binatangnya. Alamnya di sini, ini yang cocok
tumbuhannya. Tinggal awak mencari saja sebenarnya gitu. Ya kan? Begitulah caranya Allah ya kan untuk memberi kehidupan kepada manusia. Ada bumi itu yang mati, Pak, kering. Tapi Allah turunkan air. Ya kan? Sehingga dengan air itu ada kehidupan. Maka benarlah orang mengatakan bahwa ya kan? Bataral arda mahida. Kalau lihatlah bagaimana Allah menjadikan bumi itu kering. Faiza anzalna 'alaiha, lalu kami turunkan kepadanya alma, air, maka ada kehidupan. Ya kan? Dia ada yang betul-betul hujannya sering di situ, maka tidak ada tanah, hanya batu-batu saja. Lalu Allah jadikan pula hujannya jarang di situ, sekali dalam setahun, jarang hujan di Makkah. Terbayang dah Bapak Ibu kok sama Jawa hujan sekali setarui hujan, Pak. Ambo rasa sulit pula kehidupan di situ, ya kan? Padahal Ka'bah itu berada di dataran yang paling rendah. Jadi dulu pernah ada banjir kan? Karena memang dibandingkan dengan alam yang lain, Ka'bah itu seperti ini dia. Ya kan? Jadi tempat Ka'bah itu yang paling rendah, Pak. Ya kan? Sehingga kalau hujan, ya kan, sebelah-sebelah itu kan bukit sesadanya tuh. Ya kan? Jadi mencorol airnya ke situ. Ya kan? Maksudnya minimal yang ada di Masjidil Haram, ya kan, itu airnya akan masuk ke dalam pelataran Ka'bah. Nah, gitu. Nah, jadi alamnya seperti itu, hujannya pun jarang. Ya kan? Luar biasa Allah men-setting kehidupan kita gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, belum lagi tanah yang sama, hujannya sama, airnya sama, tapi tumbuhannya bisa berbeda, Pak. Walaupun pada dake-dake di situ vario jo sampelo nan vario tetapnya pahit, yang sampelo tetapnya manis, Pak. Padahal tanahnya sama kan, air yang kita gunakan sama gitu, tapi bisa tumbuh dengan rasa yang berbeda. Ini kehidupan, Pak. Ya kan? Ada buah yang manis, ada buah yang asam, ada buah itu yang pahit, ada yang warnanya merah, ada warnanya hijau. Walaupun tanahnya sama. Ya kan? Kayak pegun korma itu dengan sawit itu kan hampir-hampir sama bentuknya, Pak. Ya kan? Tapi sawit tidak cocok di Makkah gitu, ya kan? Cocoknya sawit di sini, tapi bentuknya sama, akarnya sama gitu ya. Begitulah Bapak Ibu, ada warna yang berbeda, ada yang menempel sifatnya tumbuhnya, ada yang bergantung, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang tanaman itu khusus untuk manusia saja, Pak. Tapi ada juga yang khusus untuk hewan gitu ya. Begitu caranya Allah memberi kehidupan. Tapi awak kan tidak pernah terpikir seperti itu. Itulah disediakan aku yang untuk manusianya, yang itu untuk hewannya. Tidak dimakan oleh manusia, tapi ada hewan yang memakannya gitu ya. Itu tandanya Allah sudah setel sadanya, Pak. Bagaimana kehidupan yang terbaik buat manusia. Makanya Allah perintahkan untuk memikirkan bagaimana bumi. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Nah, gitu. Coba kamu perhatikan, ya kan, bagaimana onta diciptakan, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana gunung ditancapkan. Pikirkan juga lah bagaimana bumi dihamparkan tuh, Pak.
Ya kan? Jadi Allah sebenarnya tiap hari dia ada di bumi, tapi jarang awak pikir bagaimana Allah sudah menstel bumi ini untuk yang cocok sampai tinggal oleh manusia. Ya kan? Sehingga lahirlah kalimat nanti ma khalaqta haza batilah. Tidak ada satu pun ciptaan Allah itu yang sia-sia. Jadi kalau kita Bapak ketemu, sebenarnya mana yang lebih banyak tumbuh-tumbuhan itu Pak? Nanalah yang untuk manusia atau yang tidak untuk manusianya? Masih banyak yang belum terbuka rahasianya oleh kita tumbuh-tumbuhan itu Pak. Alah gunanya kok diciptakan kok gitu. Ya enggak, belum banyak terolah oleh manusia, ya kan? Termasuk juga hewan-hewannya kan. Banyak yang belum terpikir oleh manusia ini untuk apalah gunanya gitu. Ya kan? Sehingga nyamuk yang ketek itu bertanya lah gunanya kok diciptakan nyamuk, ya kan? Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan, Allah sudah setel semuanya. Ada yang langsung Pak ditumbuh bisa dimanfaatkan langsung. Ada. Jadi ada yang instannya Pak. Nah, jadi yang instan itu bukan hanya KFC ya. Ada tumbuh-tumbuhan itu langsung dimanfaatkan. Sayurnya ada yang langsung bisa dimakan, ada yang tidak bisa langsung bisa dimakan. Iya tak Bu? Ada yang bisa kedua-duanya, langsung bisa, dimasak juga bisa, ya kan? Dan ada yang harus dimasak dulu. Ada yang bisa dimanfaatkan langsung, ada yang tidak bisa dimanfaatkan langsung, harus diolah dulu, ya kan? Itu cara Allah memberi kehidupan, gitu ya. Makanya dalam kajian kita ini ada yang manfaatnya langsung, ada yang dimanfaatkan tapi diolah dulu, ya kan? Ada yang bisa dimakan langsung, ada yang bisa digunakan sebagai obat. Ubeknya kok ada yang khusus untuk ubek penyakit dalam, nanti dalam saja diminum. Ada yang khusus untuk penyakit yang di luar gitu. Jadi kalau begitu dah sempurna, ya kan? Allah menjadikan bumi ini, ya kan, untuk kehidupan buat manusia. Ndak tabayang demo bapak-bapak ibu, kalau ndak ada bumi lah itu, ya kan? Kalau ndak ada bumi habislah kehidupan kita. Pernah ndak tabayang kira-kira tu Pak? Dalam kajian awak tu mencari keadaan bumi, ya kan? Apalagi sekarang katanya bumi sudah tua, ya kan? Nah, entah memang bumi dah tua gitu ya. Tapi yang jelas Bapak Ibu, Allah menciptakan bumi untuk manusia dan manfaatkanlah bumi itu. Jadi kalau begitu Pak, semakin dalam kajiannya tentang bumi, semakin bertambah keimanannya. Makanya orang-orang yang menambah iman itu adalah orang-orang yang bertambah dengan ilmu, ya kan? Berjalanlah di bumi, coba lihat apa yang terjadi. Makanya boleh pergi jalan-jalan tuh boleh Pak. Mau jalan-jalan ke Pulau Mande, silakan. Ke Pantai Cerocok, silakan. Ada desa terindah di dunia. Di mana sampai ya? Tanah datar. Lapai Pak, itu. Ya silakan Pak. Nanti ujung-ujungnya ketemu dengan Allah. Karena Allah lah yang menciptakan bumi ini, ya kan? Nah, kata Allah begini Pak. Kul a'ankum la takfuruna. Katakanlah sesungguhnya patut enggak kamu kafir, ya kan? Kafir kepada Allah yang telah menciptakan khalaqa arda fi yaumain. Ya, kalau Allah yang telah menciptakan bumi yaumain. Nah, ada yang memahami 2 masa, ada yang memahami 2 hari, ya kan? Jadi Allah telah menciptakan bumi ini dalam 2 masa 2 hari, ya kan? Dan itu diciptakan untuk manusia. Lalu manusianya ingkar kepada Allah gitu, ya kan? Kena cobalah buat tandingan terhadap bumi ini, ya kan? Buatlah tanah yang baru seorang, buat bumi seorang gitu ya.
buat batu seorang gitu. Ya kan? Yang bisa dibuat itu baru batu akiknya, Pak. Ya nak, cincin-cincin yang dicetak-cetak, ya nak. Tapi kalau ada lah orang bisa membuat bumi seorang, Pak. Ya kan? Jadi sebenarnya patut nak manusia itu ingkar kepada Allah, padahal dia tinggal di bumi Allah. Nah, ini sebenarnya pancingan buat kita Bapak Ibu, dengan berjalan di bumi nanti ujung-ujungnya ketemu dengan kekuasaan Allah. Ini yang ingin dipesankan oleh Allah kepada Nabi Muhammad di waktu Nabi menghadapi orang-orang kafir Quraisy. Jangankan orang-orang kafir Quraisy itu, sedangkan bumi yang besar ini kami yang menciptakan. Ya kan, kami peruntukkan untukmu. Ini hubungan keadaan di Makkah dengan yang dihadapi oleh Nabi adalah orang-orang kafir Quraisy. Jadi Allah dengan bersumpah dengan bumi, ya kan, wal ardi wama tahaha, itu ingin menunjukkan kekuasaan Allah, ya kan, tidak ada bandingnya dengan kekuasaan orang-orang kafir itu. Ya, ini poin pentingnya, karena pada waktu itu Nabi Muhammad kan sedang menghadapi kekuasaan orang-orang kafir Quraisy, karena surat As-Sam turunnya di Makkah, ya kan, lalu menghadapi kezaliman orang-orang kafir Quraisy, lalu Nabi dibawa kepada keimanan, yakni tentang kekuasaan Allah menjadikan bumi yang terhampar ini. Jadi artinya Allah yang maha berkuasa, yang menciptakan bumi yang terhampar ini berada di pihak engkau Muhammad. Itu sebenarnya inti poinnya, ya kan. Jadi dengan mengkaji bumi, mudah-mudahan semakin tahu kita begitu luar biasa, ya, penciptaan Allah. Kalau penciptaan manusia Allah saja luar biasa, tentu yang menciptakan itu tentu maha berkuasa lagi.